Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pagi ini anak-anakku semua, kita akan memulai pembelajaran yaitu tema 4, subtema 1, yaitu sistem peredaran darah manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati tentang sistem peredaran darah pada manusia, anak-anakku diharapkan dapat menyebutkan organ peredaran darah pada manusia. Yang kedua, anak-anakku diharapkan dapat menjelaskan fungsi alat peredaran darah pada manusia. Tiga, anak-anakku dapat menyebutkan minimal 2 bagian-bagian pada alat peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia yaitu terbagi ada 2. Yang pertama, alat peredaran darah pada manusia. 2. Mekanisme peredaran darah pada manusia. Nah, alat peredaran darah pada manusia juga terbagi 2. Yang pertama itu jantung, pembuluh darah, dan pembuluh darah. Mekanisme peredaran darah pada manusia terbagi 2 lagi. Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, tahukah anak-anakku apa yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Nah, sistem peredaran darah pada manusia adalah sebuah sistem organ tubuh manusia yang berguna sebagai sistem transportasi dari dan menuju sel. Nah, ini adalah alat peredaran darah pada manusia. Yang pertama itu jantung dan pembuluh darah. Nah, jantung lagi terbagi menjadi 4. Jantung terletak di rongga dada agak sebelah kiri. Jantung berada di dalam rongga berisi cairan yang disebut rongga perikardial. Ketiga, jantung berukuran sebesar genggaman tangan manusia. Yang keempat, jantung berfungsi untuk memompa darah. Nah, adapun di sini bagian-bagian jantung, yang pertama itu serambi kanan berfungsi mengenal darah dari seluruh tubuh yang kaya akan karbon dioksida, kemudian membawanya ke bilik kanan. Serambi kiri berfungsi menerima darah dari paru-paru yang kaya oksigen dan membawanya ke bilik kiri. Nah, serambi kanan bagian bawah berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh yang kaya akan karbon dioksida, kemudian membawanya ke bilik kanan. Bilik kiri berfungsi menerima darah serambi kiri dan membawanya ke seluruh tubuh. Sistem kerja jantung. Tugas jantung dalam proses memompa dan memasok darah ke seluruh tubuh tidaklah sederhana. Atrium kanan atau serambi kanan menerima darah dari seluruh tubuh melalui vena cava yang kemudian dialirkan ke vertikel kanan atau bilik kanan. Darah dari vertikel kanan atau bilik kanan dipompakan keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang sudah dipenuhi oksigen lalu dipompakan masuk ke atrium kiri atau serambi kiri, kemudian vertikel kiri atau bilik kiri yang selanjutnya dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terdiri dari 3 jenis, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Nah, sekarang kita masuk ke
bagian-bagian pembuluh darah. Yang pertama itu arteri, berfungsi membawa darah dari jantung. Kapiler berfungsi sebagai tempat pertukaran sebenarnya air dan bahan kimia antara darah dan jaringan di sekitarnya. Yang ketiga, vena berfungsi membawa darah kapiler kembali ke jantung. Nah, sekarang bagaimana darah dapat beredar ke seluruh tubuh? Yuk mari kita cari tahu ya anak-anak. Darah dapat beredar ke seluruh tubuh kita melalui sistem peredaran darah. Darah beredar di dalam tubuh kita melalui dua sistem peredaran darah, yaitu yang pertama, peredaran darah besar, yang kedua, peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah besar mulai dari jantung, bilik kiri, seluruh tubuh kecuali paru-paru, terus lanjut ke jantung atau serambi kanan. Nah, peredaran darah kecil mulai dari jantung, bilik kanan, paru-paru, terus jantung atau serambi kiri. Nah, bagaimana pelajaran pagi ini anak-anak, seru kan? Bapak akan memberikan tugas di rumah untuk dikerjakan. Nah, tugas pertama itu, apakah fungsi dari katup jantung? 2. Apakah kamu ketahui tentang penyakit hemofilia itu? Yang ketiga, apakah kegunaan dari vena pulmonalis? Nah, tugas ini dikerjakan di rumah dan besok Bapak minta kembali untuk diperiksa. Terima kasih anak-anak, pelajaran hari ini telah selesai.